Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103201006. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan dan memaparkan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis tentang organisasi bisnis. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian organisasi bisnis, yang dimana organisasi bisnis adalah entitas atau struktur yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan produk atau layanan, memaksimalkan laba, atau memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Organisasi bisnis dapat berupa perusahaan, badan usaha, atau entitas lain yang mengoperasikan aktivitas bisnis. Organisasi bisnis adalah entitas atau struktur yang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu dalam konteks kegiatan ekonomi. Nah, berikut ada beberapa elemen yang dapat diperinci dari pengertian tadi. Yang pertama itu entitas atau struktur, yang dimana organisasi bisnis bukan hanya sebuah konsep, tetapi memiliki bentuk dan struktur yang jelas. Ini bisa berupa badan hukum seperti perusahaan, atau bentuk lain seperti koperasi, yayasan, atau bahkan usaha perseorangan. Nah, kedua itu struktur organisasi bisnis itu mencakup hierarki dan pembagian tugas yang jelas dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah untuk memastikan operasional yang efisien. Lalu yang kedua itu ada tujuan tertentu. Nah, pada poin pertama itu organisasi bisnis dibentuk dengan tujuan yang spesifik. Tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis dan bidang bisnis. Namun secara umum ini mencakup yang utama itu menghasilkan produk atau layanan, yang dimana maksudnya ini menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Lalu poin kedua itu memaksimalkan laba, yang dimana maksudnya meningkatkan keuntungan finansial melalui penjualan produk atau layanan. Berikutnya itu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, yang dimana ini meningkatkan nilai investasi bagi para pemilik atau pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis dan keuntungan yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis organisasi bisnis, dan ada beberapa poinnya. Yang pertama itu perusahaan, yang dimana entitas bisnis yang beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti perusahaan terbuka atau PT TBK, perusahaan tertutup atau PT, dan perusahaan perseorangan. Lalu ada juga badan usaha, yang dimana merupakan entitas yang menjalankan aktivitas bisnis dan bisa berupa firma, CV, atau perseorangan terbatas. Entitas lain ini yang dimaksudkan ini termasuk koperasi, yayasan, BUMN, atau badan usaha milik negara, dan lainnya yang mungkin memiliki tujuan selain mencari keuntungan seperti tujuan sosial atau komunitas. Nah, yang keempat itu ada aktivitas bisnis. Poin itu yang pertama, organisasi bisnis itu terlibat dalam berbagai aktivitas yang mencakup produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan. Nah, poin kedua itu aktivitas ini juga mencakup manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan strategi bisnis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi sehari-hari. Lalu yang kelima itu ada nilai tambah, yang dimana nilai tambah juga ada beberapa poin. Pertama itu selain mencari keuntungan, organisasi bisnis juga berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Lalu poin berikutnya ini bisa mencakup inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, organisasi bisnis ini merupakan sistem yang kompleks dengan tujuan dan strategi yang terstruktur dengan mencapai keberhasilan dalam pasar yang kompetitif. Mereka berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga ada
Tujuan organisasi bisnis yang dimana yang pertama itu menghasilkan keuntungan. Sebagian besar organisasi bisnis berfokus untuk mencapai profitabilitas dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Lalu itu pertumbuhan dan pengembangan, yang dimana tujuan untuk tumbuh dan berkembang dalam industri atau pasar yang mereka layani. Lalu berikutnya memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Maksudnya di sini memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Yang pertama itu menghasilkan keuntungan. Definisi itu menghasilkan keuntungan atau profitabilitas adalah tujuan utama sebagian besar organisasi bisnis. Ini berarti perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa pendapatan mereka melebihi biaya operasional sehingga mereka bisa menghasilkan laba yang positif. Mengapa ini penting? Yang pertama itu atas dasar kelangsungan hidup, yang dimana keuntungan yang stabil dan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk tetap beroperasi dalam jangka panjang. Lalu investasi dan ekspansi. Laba yang dihasilkan dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya kesejahteraan pemilik. Di sini maksudnya keuntungan yang dihasilkan memberikan pengembalian investasi kepada pemilik atau pemegang saham yang mungkin berupa dividen atau apresiasi nilai saham. Nah, bagaimana cara mencapainya? Itu yang pertama efisiensi operasional, di mana mengurangi biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas. Lalu ada peningkatan penjualan, yang dimana melalui strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk. Penetapan harga yang tepat itu juga salah satunya, yang dimana menentukan harga jual yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Kemudian manajemen keuangan yang baik juga mengelola arus kas dan pengeluaran dengan hati-hati. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan dan pengembangan. Definisi yang dimana di sini pertumbuhan dan pengembangan berarti memperluas kapasitas bisnis, memasuki pasar baru, atau meningkatkan pangsa pasar dalam industri yang ada. Ini bisa melibatkan peningkatan skala operasi, diversifikasi produk atau layanan, atau ekspansi geografis. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama itu daya saing. Pertumbuhan membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam industri mereka. Lalu ada keberlanjutan. Dengan berkembang, perusahaan dapat mengurangi risiko dan ketergantungan pada satu pasar atau produk. Lalu peningkatan nilai. Pertumbuhan biasanya meningkatkan nilai perusahaan, menarik lebih banyak investor, dan meningkatkan harga saham. Bagaimana cara mencapainya? Itu yang pertama, inovasi produk, mengembangkan produk atau meningkatkan produk yang ada. Lalu ekspansi pasar. Di sini memasuki pasar baru baik secara geografis maupun segmen pasar yang berbeda. Lalu akuisisi dan merger, yang dimana membeli perusahaan lain atau bergabung untuk mempercepat pertumbuhan. Selanjutnya itu kemitraan strategis, yang dimana di sini berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk saling menguntungkan. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Di sini pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh operasional perusahaan, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, dan pemegang saham. Memberikan nilai berarti memenuhi atau melebihi harapan mereka. Mengapa ini penting? Yang pertama itu atas dasar kepuasan pelanggan, yang dimana memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, membantu membangun loyalitas dan reputasi yang baik. Nah, kemudian ada motivasi karyawan juga, yang dimana memberikan lingkungan kerja yang baik dan penghargaan yang layak, meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Kemudian ada hubungan dengan pemasok, yang dimana kemitraan yang kuat dengan pemasok memastikan kelancaran operasional dan kualitas bahan baku. Lalu tanggung jawab sosial, yang dimana ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan citra perusahaan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Lalu kepercayaan pemegang saham juga, yang di sini yang dimaksud pengelolaan bisnis yang baik dan transparan, meningkatkan kepercayaan dan investasi pemegang saham. Bagaimana sih cara mencapai hal tersebut? Yang pertama itu dengan kualitas produk dan layanan. Di sini terus meningkatkan kualitas dan memberikan layanan yang memuaskan. Lalu
kesejahteraan karyawan juga, di mana ini menyediakan fasilitas kerja yang baik, pelatihan, dan peluang pengembangan karir. Lalu ada hubungan pemasok yang baik, menjaga komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Poin berikutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Transparansi dan akuntabilitas. Ini yang dimaksud melaporkan kinerja keuangan dan operasional dengan jujur dan terbuka kepada pemegang saham. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan yang tadi, organisasi bisnis dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang mereka, serta memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Lalu masuk kepada jenis-jenis organisasi bisnis, yang dimana berdasarkan tujuan ekonominya itu organisasi untuk profit atau bisnis dan non-profit atau organisasi nirlaba. Nah, berdasarkan strukturnya seperti yang telah dibahas sebelumnya, seperti struktur fungsional, divisi berbasis produk, dan lain-lain. Nah, berdasarkan ukuran, misalnya itu mikro, kecil, menengah, dan besar. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang yang jenis-jenis organisasi bisnis ini berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama, berdasarkan tujuan ekonomi, organisasi untuk profit atau bisnis. Ini yang dimaksudkan organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham. Contohnya itu perusahaan swasta, perusahaan publik, usaha kecil dan menengah atau UKM, dan perusahaan multinasional. Nah, karakteristiknya di sini fokus pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, beroperasi di berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, perdagangan, teknologi, dan lainnya. Ini juga mengukur kesuksesan melalui indikator finansial seperti laba bersih, margin keuntungan, dan pengembalian investasi. Nah, kalau organisasi non-profit atau organisasi nirlaba itu yang dimaksudkan di sini organisasi yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, atau tujuan lain yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Contohnya itu seperti yayasan, lembaga amal, organisasi non-pemerintah atau NGO, dan badan amal. Nah, karakteristiknya itu fokus pada misi sosial atau pelayanan masyarakat, mengumpulkan dana melalui donasi, hibah, dan kegiatan penggalangan dana. Lalu keuntungan yang dihasilkan juga digunakan kembali untuk mendukung misi organisasi, bukan untuk dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan struktur fungsional, yang dimana yang dimaksudkan di sini organisasi dibagi berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Nah, karakteristik itu apa saja sih? Itu seperti setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, lalu efisiensi dalam spesialisasi fungsi, komunikasi vertikal yang jelas namun bisa terjadi silo antar departemen, lalu struktur divisionalnya itu masuk ke struktur divisional, yang dimana organisasi dibagi berdasarkan divisi yang berfokus pada produk, pasar, atau wilayah geografis tertentu. Nah, karakteristiknya itu setiap divisi beroperasi sebagai unit semi-otonom dengan tanggung jawab penuh atas produk atau pasar yang ditanganinya. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar, kemudian dapat terjadi duplikasi sumber daya antar divisi. Nah, masuk kepada struktur matriks, yang dimana yang dimaksud di sini adalah menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan melapor kepada dua manajer, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek atau produk. Nah, karakteristiknya itu seperti meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas organisasi, kompleksitas dalam pelaporan dan hubungan antar manajer, kolaborasi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, masuk ke struktur jaringan, yang dimana yang dimaksud struktur jaringan ini adalah organisasi yang sangat terdesentralisasi dan bergantung pada jaringan hubungan dan perusahaan lain, pemasok, dan mitra. Nah, karakteristiknya itu ada fokus pada inti kompetensi dan outsourcing fungsi lainnya.
Kemudian fleksibilitas tinggi dalam menanggapi perubahan pasar. Tantangan dalam koordinasi dan manajemen hubungan eksternal. Lalu yang ketiga masuk ke berdasarkan ukuran usaha mikro. Di sini yang dimaksudkan adalah bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang sangat kecil. Contohnya itu toko kelontong, kios pasar, dan usaha rumahan. Nah, karakteristiknya itu seperti modal awal dan biaya operasional yang rendah, manajemen yang sederhana, biasanya dikelola oleh pemilik. Nah, kemudian fleksibilitas tinggi dalam operasional. Usaha kecil yang dimaksudkan di sini bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang lebih besar dari usaha mikro, tetapi tetap relatif kecil. Contohnya itu restoran lokal, toko pakaian, dan jasa konsultan kecil. Nah, karakteristiknya itu seperti skala operasi yang lebih besar dari usaha mikro, struktur manajemen yang lebih formal, fokus pada pasar lokal atau regional, dan selanjutnya ada usaha menengah, yang dimana dimaksudkan di sini adalah bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang lebih besar dari usaha kecil, tetapi belum mencapai skala perusahaan besar. Contohnya itu seperti pabrik kecil, perusahaan distribusi regional, dan perusahaan teknologi berkembang. Nah, karakteristiknya itu seperti sumber daya dan kapasitas produksi yang lebih besar, lalu manajemen yang lebih kompleks dengan beberapa tingkatan manajerial, lalu potensi untuk ekspansi dan pertumbuhan yang signifikan. Nah, usaha besar itu bisa dikatakan dengan bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang sangat besar, beroperasi pada skala nasional atau internasional. Contohnya itu seperti perusahaan multinasional konglomerat dan perusahaan publik besar. Nah, karakteristiknya itu seperti struktur organisasi yang kompleks dan formal, sumber daya dan kapabilitas yang besar, lalu kemampuan untuk mempengaruhi pasar dan industri secara signifikan, dan memahami berbagai jenis organisasi bisnis juga itu berdasarkan tujuan ekonomi, struktur, dan ukuran. Kita bisa lebih memahami bagaimana setiap jenis organisasi beroperasi, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, komponen organisasi bisnis itu ada struktur organisasi, yang dimana cara organisasi mengatur dan mengelompokkan pekerjaan serta tanggung jawab. Nah, budaya organisasi seperti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari perilaku dan keputusan di dalam organisasi. Nah, pada sumber daya manusia, karyawan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sistem dan prosesnya itu prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Strategi bisnis ini dimaksudkan dengan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nah, berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen-komponen organisasi bisnis. Yang pertama itu struktur organisasi, yang dimana yang dimaksudkan di sini adalah struktur organisasi adalah cara perusahaan mengatur dan mengelompokkan pekerjaan serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan bisnisnya. Struktur ini menentukan hierarki, alur komunikasi, dan hubungan antara berbagai fungsi dan departemen. Nah, elemen utamanya itu hierarki, tingkatan manajemen dari puncak atau manajemen senior hingga bawah staf operasional. Nah, divisi dan departemennya itu pengelompokan berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran, keuangan, atau produk, atau wilayah geografis. Nah, rantai komandonya itu jalur komunikasi dan pelaporan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Lalu ada pembagian tugas, yang dimana di sini alokasi tanggung jawab dan tugas kepada individu atau tim. Jenis-jenis struktur itu pertama fungsional, yang dimana mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi tertentu seperti pemasaran, keuangan, produksi. Divisional itu dimaksudkan mengelompokkan berdasarkan produk pasar atau wilayah. Nah, pada matriks kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Lalu ada flat juga, yang dimana struktur yang lebih datar dengan sedikit tingkatan manajemen, sering digunakan dalam perusahaan kecil atau startup. Nah, lalu yang kedua itu budaya
organisasi, yang dimana yang dimaksud di sini adalah budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari perilaku dan keputusan di dalam organisasi. Budaya ini mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi, bekerja, dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun elemen utamanya itu seperti nilai-nilai inti, di mana prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting oleh organisasi, lalu norma, aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sehari-hari, lalu keyakinan, pandangan bersama tentang apa yang benar dan penting di dalam organisasi, lalu ritual dan tradisi, praktik-praktik rutin yang memperkuat budaya seperti perayaan keberhasilan dan acara tahunan. Nah, pengaruh budaya itu kepuasan dan motivasi karyawan. Budaya positif meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Kohesi timnya itu budaya yang kuat membantu membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik. Adapun adaptabilitasnya itu budaya yang fleksibel, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Lalu ada sumber daya manusia, yang dimana yang dimaksud di sini adalah karyawan dan kemampuan mereka yang digunakan untuk mencapai tujuan operasional. Nah, ini mencakup rekrutan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Nah, elemen utamanya itu rekrutmen dan seleksi, yang dimana proses mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun pelatihan dan pengembangan program untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Lalu manajemen kinerja, evaluasi dan pengelolaan kinerja karyawan untuk memastikan tujuan tercapai. Nah, kompensasi dan benefit itu ada gaji, bonus, dan keuntungan lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Nah, pentingnya SDM itu yang pertama produktivitas. Karyawan yang terampil dan termotivasi meningkatkan efisiensi dan output. Lalu inovasi, yang dimana karyawan dengan keterampilan yang tepat dapat berkontribusi dalam inovasi yang meningkatkan proses. Nah, retensinya itu program pengembangan karir dan kompensasi yang adil membantu mempertahankan karyawan berbakat. Lalu yang keempat itu sistem dan proses definisi, di mana sistem dan proses adalah prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Ini mencakup teknologi, alat, dan praktik yang memastikan operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, elemen utamanya itu ada proses bisnis, di mana langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada sistem teknologi, perangkat lunak dan hardware yang mendukung operasi bisnis seperti sistem manajemen pelanggan CRM dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, prosedur operasionalnya itu pedoman dan instruksi yang mengatur bagaimana tugas harus dilakukan. Kontrol dan evaluasi. Di sini mekanisme untuk memantau dan menilai kinerja proses dan sistem. Manfaatnya itu seperti efisiensi, sistem yang baik membantu mengurangi waktu operasional, lalu konsistensi prosedur yang standar, dan memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas. Sekian hasil dari pemaparan materi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 2103201006. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan dan memaparkan materi dari mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis tentang organisasi bisnis. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, di sini yang pertama itu ada pengertian organisasi bisnis, yang dimana organisasi bisnis adalah entitas atau struktur yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menghasilkan produk atau layanan, memaksimalkan laba, atau memberikan nilai tambah kepada pemegang saham.
Organisasi bisnis dapat berupa perusahaan, badan usaha, atau entitas lain yang mengoperasikan aktivitas bisnis. Organisasi bisnis adalah entitas atau struktur yang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu dalam konteks kegiatan ekonomi. Nah, berikut ada beberapa elemen yang dapat diperinci dari pengertian tadi. Yang pertama itu entitas atau struktur, yang dimana organisasi bisnis bukan hanya sebuah konsep, tetapi memiliki bentuk dan struktur yang jelas. Ini bisa berupa badan hukum seperti perusahaan, atau bentuk lain seperti koperasi, yayasan, atau bahkan usaha perseorangan. Nah, kedua itu struktur organisasi bisnis itu mencakup hierarki dan pembagian tugas yang jelas dari manajemen puncak hingga karyawan tingkat bawah untuk memastikan operasional yang efisien. Lalu yang kedua itu ada tujuan tertentu. Nah, pada poin pertama itu organisasi bisnis dibentuk dengan tujuan yang spesifik. Tujuan ini bisa bervariasi tergantung pada jenis dan bidang bisnis. Namun secara umum ini mencakup yang utama itu menghasilkan produk atau layanan, yang dimana maksudnya ini menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Lalu poin kedua itu memaksimalkan laba, yang dimana maksudnya meningkatkan keuntungan finansial melalui penjualan produk atau layanan. Berikutnya itu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham, yang dimana ini meningkatkan nilai investasi bagi para pemilik atau pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis dan keuntungan yang dihasilkan. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis organisasi bisnis, dan ada beberapa poinnya. Yang pertama itu perusahaan, yang dimana entitas bisnis yang beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan. Perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti perusahaan terbuka atau PT TBK, perusahaan tertutup atau PT, dan perusahaan perseorangan. Lalu ada juga badan usaha, yang dimana merupakan entitas yang menjalankan aktivitas bisnis dan bisa berupa firma, CV, atau perseorangan terbatas. Entitas lain ini yang dimaksudkan ini termasuk koperasi, yayasan, BUMN, atau badan usaha milik negara, dan lainnya yang mungkin memiliki tujuan selain mencari keuntungan seperti tujuan sosial atau komunitas. Nah, yang keempat itu ada aktivitas bisnis. Poinnya itu yang pertama, organisasi bisnis itu terlibat dalam berbagai aktivitas yang mencakup produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan. Nah, poin kedua itu aktivitas ini juga mencakup manajemen sumber daya manusia, keuangan, operasional, dan strategi bisnis untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam operasi sehari-hari. Lalu yang kelima itu ada nilai tambah, yang dimana nilai tambah juga ada beberapa poin. Pertama itu selain mencari keuntungan, organisasi bisnis juga berfokus pada penciptaan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan atau stakeholders, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Lalu poin berikutnya ini bisa mencakup inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Secara keseluruhan, organisasi bisnis ini merupakan sistem yang kompleks dengan tujuan dan strategi yang terstruktur dengan mencapai keberhasilan dalam pasar yang kompetitif. Mereka berperan penting dalam perekonomian dengan menyediakan barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga ada tujuan organisasi bisnis, yang dimana yang pertama itu menghasilkan keuntungan. Sebagian besar organisasi bisnis berfokus untuk mencapai profitabilitas dan menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Lalu itu pertumbuhan dan pengembangan, yang dimana tujuan untuk tumbuh dan berkembang dalam industri atau pasar yang mereka layani. Lalu berikutnya memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Maksudnya di sini memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Yang pertama itu menghasilkan keuntungan. Definisi itu menghasilkan keuntungan atau profitabilitas adalah tujuan utama sebagian besar organisasi bisnis. Ini berarti perusahaan berusaha untuk memastikan bahwa pendapatan mereka melebihi biaya operasional sehingga mereka bisa menghasilkan laba yang positif. Mengapa ini penting? Yang pertama itu
atas dasar kelangsungan hidup, yang dimana keuntungan yang stabil dan berkelanjutan memungkinkan organisasi untuk tetap beroperasi dalam jangka panjang. Lalu investasi dan ekspansi. Laba yang dihasilkan dapat diinvestasikan kembali ke dalam bisnis untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, kesejahteraan pemilik. Di sini maksudnya keuntungan yang dihasilkan memberikan pengembalian investasi kepada pemilik atau pemegang saham yang mungkin berupa dividen atau apresiasi nilai saham. Nah, bagaimana cara mencapainya? Itu yang pertama, efisiensi operasional, di mana mengurangi biaya produksi dan operasional tanpa mengorbankan kualitas. Lalu ada peningkatan penjualan, yang dimana melalui strategi pemasaran yang efektif dan inovasi produk. Penetapan harga yang tepat itu juga salah satunya, yang dimana menentukan harga jual yang kompetitif tetapi tetap menguntungkan. Kemudian manajemen keuangan yang baik juga mengelola arus kas dan pengeluaran dengan hati-hati. Lalu yang kedua itu ada pertumbuhan dan pengembangan definisi, yang dimana di sini pertumbuhan dan pengembangan berarti memperluas kapasitas bisnis, memasuki pasar baru, atau meningkatkan pangsa pasar dalam industri yang ada. Ini bisa melibatkan peningkatan skala operasi, diversifikasi produk atau layanan, atau ekspansi geografis. Nah, kenapa ini penting? Yang pertama itu daya saing. Pertumbuhan membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dalam industri mereka. Lalu ada keberlanjutan. Dengan berkembang, perusahaan dapat mengurangi risiko dan ketergantungan pada satu pasar atau produk. Lalu peningkatan nilai. Pertumbuhan biasanya meningkatkan nilai perusahaan, menarik lebih banyak investor, dan meningkatkan harga saham. Bagaimana cara mencapainya? Itu yang pertama, inovasi produk, mengembangkan produk atau meningkatkan produk yang ada. Lalu ekspansi pasar. Di sini memasuki pasar baru baik secara geografis maupun segmen pasar yang berbeda. Lalu akuisisi dan merger, yang dimana membeli perusahaan lain atau bergabung untuk mempercepat pertumbuhan. Poin selanjutnya itu kemitraan strategis, yang dimana di sini berkolaborasi dengan perusahaan lain untuk saling menguntungkan. Nah, kemudian yang ketiga itu memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Di sini pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau terpengaruh oleh operasional perusahaan, termasuk pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, dan pemegang saham. Memberikan nilai berarti memenuhi atau melebihi harapan mereka. Mengapa ini penting? Yang pertama itu atas dasar kepuasan pelanggan, yang dimana memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, membantu membangun loyalitas dan reputasi yang baik. Nah, kemudian ada motivasi karyawan juga, yang dimana memberikan lingkungan kerja yang baik dan penghargaan yang layak, meningkatkan produktivitas dan retensi karyawan. Kemudian ada hubungan dengan pemasok, yang dimana kemitraan yang kuat dengan pemasok memastikan kelancaran operasional dan kualitas bahan baku. Lalu tanggung jawab sosial, yang dimana ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan citra perusahaan, dan memastikan keberlanjutan bisnis. Lalu kepercayaan pemegang saham juga, yang di sini yang dimaksud pengelolaan bisnis yang baik dan transparan, meningkatkan kepercayaan dan investasi pemegang saham. Bagaimana sih cara mencapai hal tersebut? Yang pertama itu dengan kualitas produk dan layanan. Di sini terus meningkatkan kualitas dan memberikan layanan yang memuaskan. Lalu kesejahteraan karyawan juga, di mana ini menyediakan fasilitas kerja yang baik, pelatihan, dan peluang pengembangan karir. Lalu ada hubungan pemasok yang baik, menjaga komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemasok. Poin berikutnya yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Transparansi dan akuntabilitas. Ini yang dimaksud melaporkan kinerja keuangan dan operasional dengan jujur dan terbuka kepada pemegang saham. Nah, dengan mencapai tujuan-tujuan yang tadi, organisasi bisnis dapat memastikan keberlanjutan dan kesuksesan jangka panjang mereka, serta memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Lalu masuk kepada jenis-jenis organisasi bisnis.
yang dimana berdasarkan tujuan ekonominya itu organisasi untuk profit atau bisnis dan non-profit atau organisasi nirlaba. Nah, berdasarkan strukturnya seperti yang telah dibahas sebelumnya, seperti struktur fungsional, divisi berbasis produk, dan lain-lain. Nah, berdasarkan ukuran, misalnya itu mikro, kecil, menengah, dan besar. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang yang jenis-jenis organisasi bisnis ini berdasarkan berbagai kriteria. Yang pertama, berdasarkan tujuan ekonomi, organisasi untuk profit atau bisnis. Ini yang dimaksudkan organisasi yang dibentuk dengan tujuan utama untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi pemilik atau pemegang saham. Contohnya itu perusahaan swasta, perusahaan publik, usaha kecil dan menengah atau UKM, dan perusahaan multinasional. Nah, karakteristiknya di sini fokus pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan, beroperasi di berbagai sektor seperti manufaktur, jasa, perdagangan, teknologi, dan lainnya. Ini juga mengukur kesuksesan melalui indikator finansial seperti laba bersih, margin keuntungan, dan pengembalian investasi. Nah, kalau organisasi non-profit atau organisasi nirlaba itu yang dimaksudkan di sini organisasi yang didirikan untuk tujuan sosial, pendidikan, amal, keagamaan, atau tujuan lain yang tidak bertujuan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Contohnya itu seperti yayasan, lembaga amal, organisasi non-pemerintah atau NGO, dan badan amal. Nah, karakteristiknya itu fokus pada misi sosial atau pelayanan masyarakat, mengumpulkan dana melalui donasi, hibah, dan kegiatan penggalangan dana. Lalu keuntungan yang dihasilkan juga digunakan kembali untuk mendukung misi organisasi, bukan untuk dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Nah, yang kedua itu ada berdasarkan struktur fungsional, yang dimana yang dimaksudkan di sini organisasi dibagi berdasarkan fungsi atau departemen seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Nah, karakteristik itu apa saja sih? Itu seperti setiap departemen memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik, lalu efisiensi dalam spesialisasi fungsi, komunikasi vertikal yang jelas namun bisa terjadi silo antar departemen, lalu struktur divisionalnya itu masuk ke struktur divisional, yang dimana organisasi dibagi berdasarkan divisi yang berfokus pada produk, pasar, atau wilayah geografis tertentu. Nah, karakteristiknya itu setiap divisi beroperasi sebagai unit semi-otonom dengan tanggung jawab penuh atas produk atau pasar yang ditanganinya. Fleksibilitas dalam menanggapi perubahan pasar, kemudian dapat terjadi duplikasi sumber daya antar divisi. Nah, masuk kepada struktur matriks, yang dimana yang dimaksud di sini adalah menggabungkan elemen dari struktur fungsional dan divisional, di mana karyawan melapor kepada dua manajer, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek atau produk. Nah, karakteristiknya itu seperti meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas organisasi, kompleksitas dalam pelaporan dan hubungan antar manajer, kolaborasi dan penggunaan sumber daya yang efisien. Nah, masuk ke struktur jaringan, yang dimana yang dimaksud struktur jaringan ini adalah organisasi yang sangat terdesentralisasi dan bergantung pada jaringan hubungan dan perusahaan lain, pemasok, dan mitra. Nah, karakteristiknya itu ada fokus pada inti kompetensi dan outsourcing fungsi lainnya. Kemudian fleksibilitas tinggi dalam menanggapi perubahan pasar, tantangan dalam koordinasi dan manajemen hubungan eksternal. Lalu yang ketiga masuk ke berdasarkan ukuran usaha mikro. Di sini yang dimaksudkan adalah bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang sangat kecil. Contohnya itu toko kelontong, kios pasar, dan usaha rumahan. Nah, karakteristiknya itu seperti modal awal dan biaya operasional yang rendah, manajemen yang sederhana, biasanya dikelola oleh pemilik. Nah, kemudian fleksibilitas tinggi dalam operasional. Usaha kecil yang dimaksudkan di sini bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang lebih besar dari usaha mikro, tetapi tetap relatif kecil. Contohnya itu restoran lokal, toko pakaian, dan jasa konsultan kecil. Nah, karakteristiknya itu seperti skala operasi yang lebih besar dari usaha mikro, struktur manajemen yang lebih formal, fokus pada pasar lokal atau regional, dan
Selanjutnya ada usaha menengah, yang dimana yang dimaksudkan di sini adalah bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang lebih besar dari usaha kecil, tetapi belum mencapai skala perusahaan besar. Contohnya itu seperti pabrik kecil, perusahaan distribusi regional, dan perusahaan teknologi berkembang. Nah, karakteristiknya itu seperti sumber daya dan kapasitas produksi yang lebih besar, lalu manajemen yang lebih kompleks dengan beberapa tingkatan manajerial, lalu potensi untuk ekspansi dan pertumbuhan yang signifikan. Nah, usaha besar itu bisa dikatakan dengan bisnis dengan jumlah karyawan dan pendapatan yang sangat besar, beroperasi pada skala nasional atau internasional. Contohnya itu seperti perusahaan multinasional konglomerat dan perusahaan publik besar. Nah, karakteristiknya itu seperti struktur organisasi yang kompleks dan formal, sumber daya dan kapabilitas yang besar, lalu kemampuan untuk mempengaruhi pasar dan industri secara signifikan, dan memahami berbagai jenis organisasi bisnis juga itu berdasarkan tujuan ekonomi, struktur, dan ukuran. Kita bisa lebih memahami bagaimana setiap jenis organisasi beroperasi, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan mereka. Nah, komponen organisasi bisnis itu ada struktur organisasi, yang dimana cara organisasi mengatur dan mengelompokkan pekerjaan serta tanggung jawab. Nah, budaya organisasi seperti nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari perilaku dan keputusan di dalam organisasi. Nah, pada sumber daya manusia, karyawan dan kemampuan mereka untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sistem dan prosesnya itu prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Strategi bisnis ini dimaksudkan dengan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Nah, berikut adalah penjelasan dari beberapa komponen-komponen organisasi bisnis. Yang pertama itu struktur organisasi, yang dimana yang dimaksudkan di sini adalah struktur organisasi adalah cara perusahaan mengatur dan mengelompokkan pekerjaan serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan bisnisnya. Struktur ini menentukan hierarki, alur komunikasi, dan hubungan antara berbagai fungsi dan departemen. Nah, elemen utamanya itu hierarki, tingkatan manajemen dari puncak atau manajemen senior hingga bawah staf operasional. Nah, divisi dan departemennya itu pengelompokan berdasarkan fungsi, misalnya pemasaran, keuangan, atau produk, atau wilayah geografis. Nah, rantai komandonya itu jalur komunikasi dan pelaporan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Lalu ada pembagian tugas, yang dimana di sini alokasi tanggung jawab dan tugas kepada individu atau tim. Jenis-jenis struktur itu pertama fungsional, yang dimana mengelompokkan pekerjaan berdasarkan fungsi tertentu seperti pemasaran, keuangan, produksi. Divisional itu dimaksudkan mengelompokkan berdasarkan produk, pasar, atau wilayah. Nah, pada matriks kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Lalu ada flat juga, yang dimana struktur yang lebih datar dengan sedikit tingkatan manajemen, sering digunakan dalam perusahaan kecil atau startup. Nah, lalu yang kedua itu budaya organisasi, yang dimana yang dimaksud di sini adalah budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang mendasari perilaku dan keputusan di dalam organisasi. Budaya ini mempengaruhi bagaimana karyawan berinteraksi, bekerja, dan mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun elemen utamanya itu seperti nilai-nilai inti, di mana prinsip-prinsip dasar yang dianggap penting oleh organisasi, lalu norma, aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku sehari-hari, lalu keyakinan, pandangan bersama tentang apa yang benar dan penting di dalam organisasi, lalu ritual dan tradisi, praktik-praktik rutin yang memperkuat budaya seperti perayaan keberhasilan dan acara tahunan. Nah, pengaruh budaya itu kepuasan dan motivasi karyawan. Budaya positif meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Kohesi timnya itu budaya yang kuat membantu membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik. Adapun adaptabilitasnya itu budaya yang fleksibel, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
Lalu ada sumber daya manusia yang dimana yang dimaksud di sini adalah karyawan dan kemampuan mereka yang digunakan untuk mencapai tujuan operasional. Nah, ini mencakup perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja karyawan. Nah, elemen utamanya itu rekrutmen dan seleksi, yang dimana proses mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Adapun pelatihan dan pengembangan program untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Lalu manajemen kinerja, evaluasi dan pengelolaan kinerja karyawan untuk memastikan tujuan tercapai. Nah, kompensasi dan benefit itu ada gaji, bonus, dan keuntungan lain yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kerja mereka. Nah, pentingnya SDM itu yang pertama produktivitas. Karyawan yang terampil dan termotivasi meningkatkan efisiensi dan output. Lalu inovasi, yang dimana karyawan dengan keterampilan yang tepat dapat berkontribusi dalam inovasi yang meningkatkan proses. Nah, retensinya itu program pengembangan karir dan kompensasi yang adil membantu mempertahankan karyawan berbakat. Lalu yang keempat itu sistem dan proses definisi, di mana sistem dan proses adalah prosedur dan mekanisme yang digunakan untuk menjalankan operasi sehari-hari. Ini mencakup teknologi, alat, dan praktik yang memastikan operasi berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, elemen utamanya itu ada proses bisnis, di mana langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, pada sistem teknologi, perangkat lunak dan hardware yang mendukung operasi bisnis seperti sistem manajemen pelanggan CRM dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Nah, prosedur operasionalnya itu pedoman dan instruksi yang mengatur bagaimana tugas harus dilakukan. Kontrol dan evaluasi. Di sini mekanisme untuk memantau dan menilai kinerja proses dan sistem. Manfaatnya itu seperti efisiensi, sistem yang baik membantu mengurangi waktu operasional, lalu konsistensi prosedur yang standar, dan memastikan hasil yang konsisten dan berkualitas. Sekian hasil dari pemaparan materi saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.